Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Dewan Juri. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Gabriel Ardan Rahmat Al-Azhar, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Penukal. Di kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Sahabat Puyang, Penjaga Desa. Dongeng ini berkisah dari tempat tinggal saya, yaitu Desa Baban. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang damai, tentram, dan dikelilingi oleh hutan yang subur, beserta air yang jernih, hiduplah seorang puyang yang bernama Kapidin Rendasin, yang dijuluki si Macan Lurah. Puyang ini dikenal sebagai Kria ke-10 Desa Baban atau Kepala Desa Desa Baban. Saat menjabat pada tahun 1880-an, sebuah hikayat menyatakan bahwa sang puyang memiliki seekor sahabat yang selalu saling jaga. Dan sahabatnya ini bukanlah seorang manusia, melainkan seekor harimau. Bagi orang awam, tidak bisa secara langsung melihat sahabat puyang ini, kecuali saat dikehendakinya. Terkadang, walaupun tidak bisa melihat secara kasat mata, warga setempat sering mendengar suara dari dalam hutan tempat puyang itu tinggal. Tiba suatu malam, salah satu warga setempat mendengar suara auman harimau. Suara itu sangat-sangat jelas. Biasanya, jika ada orang yang mendengar suara auman harimau itu, akan ada pertanda buruk yang akan terjadi di desa. Seolah auman itu menjadi penyebab utama kericuhan di desa. Namun sebaliknya, harimau itu mengeluarkan aumannya karena ia ingin menyelamatkan desa dari bahaya yang mengancam. Tiba suatu malam, datanglah seorang saudagar kaya dari seberang sungai yang bernama Jumadin dengan niat ingin menguasai desa. Namun, ia menyamar menjadi seorang ulama yang ingin menyebarkan agama, sehingga masyarakat setempat tidak mengetahui niatan jahatnya yang ingin menguasai desa. Masyarakat percaya bahwa ia ingin menguasai desa. Tiba suatu malam, ia memasuki hutan tempat puyang Kapidin Rendasin tinggal. Setibanya dalam hutan, ia menemukan sesuatu yang sangat-sangat langka, yaitu rempah-rempah langka yang hanya ada di desa tersebut. Ia pun berkata, "Wah, apa yang kukatakan benar, di desa ini banyak rempah-rempah langka. Aku ingin menguasai desa ini dan aku akan mengambil rempah-rempah langka ini." Wah. Dari suara Jumadi yang kegirangan itu, harimau penjaga desa pun mendengar suara auman itu. Ia pun berkata, "Sepertinya ada orang jahat yang ingin menguasai desa ini. Lihatlah pembalasanku jika orang itu berani-beraninya merusak desa ini." Setelah itu, Jumadin pun kembali ke pemukiman warga. Setibanya di pemukiman warga, ia bertanya ke salah satu warga yang ada di desa tersebut, "Apakah di desa ini ada larangan yang tidak bisa dilanggar?" Ujarnya. Warga itu pun menjawab,
ada beberapa larangan yang tidak bisa dilanggar. Salah satunya, menurut ketua desa, di dalam hutan sana terdapat sosok misterius yang menyerupai harimau. Ia tidak bisa melihat desa ini dikuasai oleh orang luar babat. Ujar si warga setempat. Jumadin pun tidak percaya. Ia berbicara dalam hatinya. Itu pasti mitos. Aku tetap ingin menguasai desa ini. Pada suatu malam, ia pun membawa anak buahnya memasuki hutan itu untuk mengambil rempah-rempah langka itu. Setibanya di dalam hutan, ia bertemu sosok besar yang menyerupai harimau. Bersama seorang lelaki gagah, yaitu Kapidin Rendasin. Kapidin Rendasin pun berkata, "Kau siapa? Tiba-tiba bisa ada di dalam hutan ini." Jumadin pun menjawab, "Kau siapa? Tidak menyuruhku masuk ke dalam hutan ini." Setelah itu, harimau pun berkata, "Kau yang siapa? Apa kau mau tidak bisa keluar dari hutan ini?" Jumadin pun menjawab perkataan dari harimau. "Hei harimau, apakah seorang binatang seperti kau bisa menentukan nasibku? Palingan itu cuma menakut-nakutkan kami saja. Tetapi kami tidak takut." Wahahaha. Setelah itu, Jumadin pun kembali ke pemukiman warga. Tapi mereka tidak menemukan jalan yang mereka lewati tadi. Mereka pun kebingungan. "Apa benar yang dikatakan harimau itu?" ujar mereka. Mereka pun ketakutan. Mereka terus mengelilingi hutan. Tapi mereka tidak menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun meminta maaf kepada penjaga hutan itu. Dan meminta maaf di bawah pohon besar. "Wahai penjaga hutan ini, kami ingin meminta maaf. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan berikan kami petunjuk untuk keluar dari hutan ini," ujar mereka berdua. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, mereka menemukan jalan yang mereka lewati saat pergi tadi. Mereka pun bisa keluar dari hutan itu dan langsung kembali ke tempat mereka berasal tanpa membawa rempah-rempah langka itu. Tamat. Sekian dongeng dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.